Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frinko Yulian Surung, NIM 20247200. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas video presentasi hasil membuat modul ajar. Nah, pada modul ajar yang saya buat ini terdapat 3 bagian inti. Yang pertama, bagian pembuka atau pendahuluan, yang kedua bagian inti atau pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga bagian penutup. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu bagian pembuka atau pendahuluan. Di sini saya membutuhkan estimasi waktu 10 menit. Nah, pada bagian ini juga sebelum saya masuk pada pembelajaran, tentunya saya membuka kelas dengan mengucapkan salam hangat atau salam pembuka, menanyakan kabar dari peserta didik. Nah, setelah itu saya menyuruhkan peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya mengecek kehadiran dari seluruh peserta didik. Nah, setelah saya melakukan salam, doa, dan presensi, saya masuk pada apersepsi atau pertanyaan pemantik, di mana guru memancing ingatan dan pengalaman nyata siswa melalui pertanyaan sederhana seperti pernahkah kalian mendorong meja atau menarik pintu? Hal ini juga dia dapat membantu siswa menyadari bahwa materi yang dipelajari sangat dekat dengan aktivitas mereka. Yang ketiga itu penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, saya menjelaskan secara singkat apa saja yang harus dicapai oleh siswa setelah pembelajaran selesai. Nah, diantaranya adalah mampu menjelaskan pengertian gaya, mengidentifikasi jenis-jenis gaya, serta menjelaskan pengaruh terhadap benda, dan yang terakhir motivasi belajar. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan antusiasme siswa sebelum masuk ke materi inti. Nah, guru menampilkan video singkat, menarik mengenai penerapan politik gaya dan bidang olahraga. Nah, setelah itu saya masuk pada poin yang kedua, yaitu bagian inti atau pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini saya membutuhkan estimasi waktu 50 menit. Nah, pada bagian ini saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang dibagi menjadi 5 fase terstruktur. Nah, fase yang pertama orientasi masalah, di mana guru menampilkan media visual berupa gambar atau video tentang aktivitas sehari-hari seperti anak yang sedang mendorong sepeda atau menendang bola. Kemudian guru melontarkan pertanyaan pemantik untuk memicu nalar kritis siswa. Contohnya, mengapa bola bisa bergerak setelah ditendang dan apa sebenarnya yang menyebabkan benda bisa bergerak. Fase yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Nah, kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. Setiap kelompok dibagi lebar kerja peserta didik atau LKPD serta alat dan bahan untuk melakukan eksperimen mandiri seperti bola kecil atau pingpong, mainan mobil-mobilan, dan batu kecil atau penghapus. Nah, fase yang ketiga, membimbing percobaan. Peserta didik melakukan eksperimen sederhana di atas meja datar untuk mengamati pengaruh gaya dorong dan tarikan terhadap kecepatan dan arah gerak benda. Selama proses uji coba ini, guru aktif berkeliling membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Hasil dari pengamatan tersebut kemudian dituliskan oleh siswa ke dalam tabel LKPD. Fase yang keempat, mengembangkan hasil karya. Di dalam kelompok masing-masing, siswa saling berdiskusi, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil percobaan. Mereka juga bekerja sama membuat laporan sederhana, serta menyusun peta konsep kreatif mengenai materi gaya dan gerak di lembar LKPD yang telah disediakan. Fase yang kelima, analisis dan evaluasi. Perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil eksperimen peta konsep mereka. Kelompok lain menyimak dan memberikan penilaian antar kelompok. Di akhir sesi presentasi, guru memberikan penguatan materi
serta meluruskan miskonsepsi agar pemahaman siswa menjadi utuh dan benar. Dan poin yang ketiga, bagian penutup, saya membutuhkan waktu estimasi waktu 10 menit. Nah, sebagai akhir dari rangkaian presentasi pembelajaran, guru memastikan pemahaman siswa menetap dengan baik. Yang pertama, kesimpulan bersama. Nah, guru bersama-sama dengan peserta didik merangkum poin-poin penting yang telah dipelajari, yaitu definisi gaya atau dorongan atau tarikan, 4 jenis gaya, otot, gesek, gravitasi, magnet, serta sifat-sifat pengaruh gaya terhadap benda. Yang kedua, evaluasi singkat atau asesmen sumatif. Guru memberikan tes refleksi lisan yang cepat berupa 3 soal pilihan ganda untuk menguji sejauh mana siswa menyerap materi hari ini. Yang keempat, tindak lanjut atau tugas rumah. Untuk memperkuat ingatan, siswa diberikan tugas mandiri sederhana untuk mengamati dan mencatat 3 contoh penerapan gaya yang mereka temui di lingkungan rumah masing-masing. Dan poin yang keempat, terakhir, refleksi doa penutup. Guru memberikan pesan moral yang berkaitan dengan materi, misalnya mensyukuri gaya sebagai karunia Tuhan demi mempermudah aktivitas manusia. Setelah itu, pembelajaran resmi ditutup dengan doa bersama dan salam penutup. Sekian pemaparan materi terkait modul ajar yang saya buat. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari video ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.